Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arafitadil Arifin dengan NIM 22111191036 dari kelas Elektro B angkatan 2019. Jadi saya akan menjelaskan ulang materi tentang pengenalan op-amp atau penguat operasional. Penguat operasional adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Penguat op-amp memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, penguatan tegangannya sangat besar. Yang kedua, impedansi masuknya sangat tinggi, impedansi keluarnya rendah, dan karakteristik frekuensinya lebar. Lanjut ke terminal atau kaki op-amp. Di sini ada dua gambar terminal atau kaki op-amp. Terminal atau kaki op-amp ada dua, ada inputan positif dan inputan negatif. Di sini ada dua teknik untuk mensuplai atau memberi daya. Pada gambar sebelah kiri, cara memberi daya dengan dua suplai. Sedangkan pada gambar yang kedua, gambar yang sebelah kanan, cara memberi daya dengan satu suplai. Seperti yang ada di gambar di bawah tersebut, op-amp memiliki 8 kaki. Kaki 1 dan 5 yaitu offset 0 itu mengaktifkan op-amp. Kaki kedua masukan membalik atau inverting input. Kaki ketiga masukan membalik atau non inverting input. Kaki keempat tanah atau ground. Kaki keenam keluaran atau output. Kaki 7 satu tegangan positif, dan kaki 8 tak digunakan. Op-amp 741 mempunyai beberapa versi yang berbeda di belakang angka 741 seperti 741A, 741C, dan 741E dan 741N. Huruf-huruf berbeda di belakang angka 741 tersebut membedakan pada penguatan tegangannya, temperatur range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. IC op-amp 741C. Huruf C di belakang angka 741 adalah singkatan dari commercial grade, yaitu 741 yang paling murah dan paling banyak dan umum digunakan. IC op-amp 741C mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi input 2 mega ohm dan impedansi output 75 ohm dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Terminal output dan input. Di sini ada dua buah gambar seperti yang sudah dijelaskan tadi di slide sebelumnya, bahwa op-amp memiliki dua inputan dan satu output, yaitu inputan negatif dan inputan positif. Jadi kesimpulannya, maksimal tegangan output sama dengan positif tegangan saturasi dan minimal tegangan output sama dengan negatif tegangan saturasi. Apa itu tegangan saturasi? Tegangan saturasi adalah nilai di bawah tegangan suplai antara 1 sampai 2 volt. Misalkan tegangan suplai plus minus 15 volt, maka tegangan saturasinya plus minus 13 volt. Di sini ada AOL. AOL disebut penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output, dibiarkan terbuka. Perbedaan tegangan masukan atau ED. Nilai AOL sebesar 200.000, penguatan ED dibatasi maksimum plus minus 65 mikrovolt. Misalkan AOL sama dengan 200.000 dan tegangan sama dengan plus minus 13 volt. ED sama dengan positif tegangan saturasi per AOL sama dengan plus 13 volt per 200.000 sama dengan 65 mikrovolt. ED sama dengan negatif tegangan saturasi per AOL sama dengan negatif 13 volt per 200.000 sama dengan negatif 65 mikrovolt. Apabila tegangan masukan berbeda antara negatif 65 mikrovolt lebih kecil sama dengan ED 65 mikrovolt, op-amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku
tegangan output sama dengan ED dikali AOL. Kesimpulan, yang pertama, tegangan output berada pada salah satu batas atau pada salah satu batas positif tegangan saturasi atau minus tegangan saturasi. Yang kedua, untuk mempertahankan tegangan output tetap berada pada batas-batas ini, maka perlu dipasang umpan balik atau feedback. Yang ketiga, karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Sini ada tabel tegangan masukan negatif, tegangan masukan positif, ED, polaritas ED, tegangan output sama dengan AOL dikali ED, polaritas tegangan output dan tegangan output. Untuk tegangan masukan negatif yang pertama dimiliki nilai minus 10 mikrovolt dan tegangan masukan positifnya minus 15 volt dan dihasilkan ED minus 5 volt, polaritas ED nya negatif, tegangan output sama dengan AOL dikali ED nya min 10 volt, polaritas tegangan outputnya minus dan tegangan outputnya min 10 volt. Untuk yang kedua, negatif 10 mikrovolt. Untuk tegangan masukan negatifnya, tegangan masukan positifnya 15 mikrovolt, ED-nya 25 mikrovolt, polaritas ED-nya positif, tegangan output sama dengan AOL dikali ED-nya 5 volt, polaritas tegangan outputnya positif dan tegangan outputnya 5 volt. Yang ketiga, negatif 10 mikrovolt. Untuk tegangan masukan negatifnya, untuk tegangan masukan positifnya negatif 5 volt, 5 mikrovolt, untuk ED-nya 5 mikrovolt dan polaritas ED-nya positif. Tegangan output sama dengan AOL dikali ED-nya 1 volt dan polaritas tegangan outputnya positif dan tegangan outputnya 1 volt. Yang ketiga, tegangan masukan negatifnya plus 1.000.001 dan tegangan masukan positifnya plus 1 juta. Maka ED yang dihasilkannya min 1, polaritas ED-nya minus dan tegangan output sama dengan AOL dikali ED-nya minus 0,2 volt, polaritas tegangan outputnya minus dan tegangan outputnya minus 0,2 volt. Yang selanjutnya, tegangan masukan negatifnya positif 5M, dengan masukan positifnya 0, ED-nya min 5M dan polaritas ED-nya minus. Untuk tegangan output sama dengan AOL dikali ED-nya min 1000 volt, polaritas tegangan outputnya minus dan tegangan output yang dihasilkannya negatif dengan saturasi sama dengan minus 13 volt. Untuk yang terakhir, tegangan masukan negatifnya 0 dan tegangan masukan positifnya 5M. Untuk ED-nya 5M dan polaritas ED-nya positif. Untuk tegangan outputnya sama dengan AOL dikali ED-nya 1000 volt dan polaritas tegangan outputnya positif dan tegangan output yang dihasilkannya positif dengan saturasi sama dengan plus 13 volt. Selanjutnya lanjut ke penguat operasional ideal. Penguat operasional ideal adalah penguat diferensial ideal. Sifat-sifat sebuah penguat operasional ideal antara lain: 1. Penguatan tegangannya tak terhingga atau gain volt sama dengan tak terhingga. Yang kedua, impedansi masuknya tak terhingga, jadi arus masuknya sama dengan 0. Untuk yang ketiga, impedansi keluarnya sama dengan 0. Dan yang terakhir, karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga F sama dengan tak terhingga. Lanjut ke penguat operasional praktis tidak ideal. Dalam prakteknya tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal. Lanjut ke op-amp. Op-amp mempunyai 4 inputan utama dan 1 output.
Di antaranya, 1 non-inverting input, 2 inverting input, yang ketiga supply negatif, dan yang keempat supply positif dan output. Inverting op amp. Inverting op amp untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Seperti contoh pada gambar di atas ini, mempunyai tegangan in atau tegangan masukan yang dimasukkan sejajar dengan tegangan negatif. Maka secara rumus di bawah ini yaitu Vout sama dengan negatif Vin atau tegangan in Rf per R1. Rf itu sendiri artinya resistansi umpan balik atau feedback, yaitu resistansi umpan balik. Untuk gambar di bawah ada simulasi, yaitu tegangannya selalu naik karena dimasukkan ke tegangan negatif op amp dan disuplai dengan positif VCC dan negatif VEE. Maka dapat tegangan keluarnya itu jadi polarisasi negatif ke bawah dan akan sejajar dengan negatif VEE. Lanjut ke non-inverting amplifier. Non-inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif. Seperti halnya rangkaian inverting. Di sini contoh gambar ini yang dimana jika tegangan masukannya dimasukkan ke inputan positif pada op amp, dia akan menghasilkan output yang positif juga, begitupun sebaliknya. Di sini akan ditunjukkan rumus dengan output dari rangkaian ini, yaitu tegangan out sama dengan tegangan in dikali 1 ditambah Rf per Rin atau R1. Gambar di bawah adalah simulasi jika tegangannya terus naik dimasukkan ke inputan positif dengan disuplai positif VCC dan negatif VEE, hasilnya akan ada di positif VCC. Tetap naik dan akan sejajar. Zero crossing detector. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan atau input dan salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan nol. Hasil pembandingnya dapat menggunakan rumus ED sehingga didapatkan tegangan keluaran atau output yang tergantung polaritas dari ED. Jika polaritas ED sama dengan negatif, maka tegangan outputnya negatif tegangan saturasi. Jika polaritas ED positif, maka tegangan outputnya positif tegangan saturasi. Zero crossing detector antara lain yang pertama zero crossing 0, kedua inverting zero crossing detector, yang ketiga non-inverting zero crossing detector, yang keempat inverting voltage level detector, dan yang terakhir non-inverting voltage level detector. Unit duty cycle. Siklus kerja atau duty cycle merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Rumus duty cycle tersebut adalah T on per T on ditambah T off. Ada contoh soal. Suatu sinyal mempunyai periode 10M detik dan waktu on sama dengan 3M detik. Berapa waktu negatif atau waktu rendahnya? Penyelesaiannya T off sama dengan T dikurang T on, T off sama dengan 10 dikurang 3 dan didapatkan 7M detik. Jadi masukkan rumus duty cycle tersebut, T on dibagi T total dikali 100% sama dengan 30%. Lanjut ke detektor penyilang nol. Detektor penyilang nol pembalik atau inverting zero crossing detector atau IZCD. Sinyal masuk pada negatif op amp dan membandingkan dengan nol positif op amp. ED plus input dikurang negatif input
sama dengan 0 dikurang VI sama dengan negatif VI. Di sini ada gambarnya. Kita bisa lihat menggunakan negatif. Masukannya negatif sedangkan yang masukan inputannya positif 0. Maka F1 lebih kecil dari 0, maka tegangan outputnya lebih positif dengan saturasi. Untuk VI lebih besar 0, maka tegangan output sama dengan negatif tegangan saturasi. Sebut ada gambar dari hasil penelitian tersebut. Lanjut ke detektor penyilang 0 tak pembalik atau non-inverting zero crossing detector NIZ-CD. Sinyal masuk pada positif op-amp dan membandingkan dengan 0 negatif op-amp. Itu sebaliknya. ED sama dengan plus input dikurang negatif input sama dengan VI dikurang 0. Jika VI lebih besar 0, maka tegangan output sama dengan positif tegangan saturasi. Jika VI lebih kecil dari 0, maka tegangan output sama dengan negatif tegangan saturasi. Detektor taraf tegangan. Detektor taraf membalik inverting voltage level detector atau IVLD. Sinyal masuk pada negatif op-amp dan membandingkan dengan Vref positif op-amp. ED sama dengan positif Vref dikurang negatif input sama dengan Vref dikurang VI. Jika VI lebih besar dari Vref, maka V0 sama dengan negatif tegangan saturasi. Jika VI lebih kecil dari Vref, maka VO sama dengan positif V1. Berikut gambar dan hasilnya. Detektor taraf tegangan. Detektor taraf tak membalik atau non-inverting voltage level detector. Sinyal masuk pada plus op-amp dan membandingkan dengan Vref negatif op-amp. ED plus input dikurang negatif Vref sama dengan VI dikurang Vref. Jika VI lebih kecil dari Vref, maka tegangan output sama dengan negatif tegangan saturasi. VI lebih besar dari Vref, maka tegangan output lebih besar sama dengan positif tegangan saturasi. Rangkaian tegangan ref. Vref sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali tegangan. Misalkan tegangan sama dengan 12 watt, R1-nya 100 ohm dan R2-nya 50 ohm, maka ref adalah Vref sama dengan 50 per 100 tambah 50 dibagi 12 dan menghasilkan 4 volt. Jadi saya akan menjelaskan salah satu contoh soal atau latihan. Diketahui plus minus tegangan sama dengan 15 volt dan tegangan saturasinya plus minus 13 volt. Tanyakan A, hitung ton, T on, T off, dan duty cycle. Dan yang kedua, gambarlah output tegangan VO. Diketahui tegangannya 15 volt dan tegangan saturasinya plus minus 13 volt. T on yang naiknya 140 m detik ada di gambar soal. Dan T off-nya yang turun yaitu 80 m detik dan T total yang dihasilkan 220 m detik. Duty cycle-nya ton per T dikali 100% yaitu 140 per 200 dan dihasilkan 63%. Untuk menghitung Vref-nya, Vref R2 per R1 tambah R2 dikali tegangan sama dengan 10
per 50 tambah 10 dikali 15 dengan hasil 150 per 60 dan hasilnya 2,5 volt. Juga untuk gambar dari hasil yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.